Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Herani akan menjelaskan tentang pola pendidikan, pusat pendidikan, dan kemajuan yang dicapai pada masa dinasti Bani Umayyah. Pertama, pada peta penyebaran pendidikan dinasti Bani Umayyah. Histori Bani Umayyah. Dinasti Umayyah mengambil nama keturunan dari Umayyah ibnu Abi Syam ibnu Abi Manaf. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun, yaitu 661 sampai 750 Masehi. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Dinasti Umayyah selama pemerintahnya telah terjadi pergantian kurang lebih sebanyak 14 orang khalifah. Pada masa dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentralisasi. Kajian ilmu yang ada pada periode ini berpusat di Damaskus, Kufah, Mekkah, Madinah, Mesir, Cordova, dan beberapa kota lainnya seperti Basrah dan Kufrah di Irak, Damsyik dan Palestina di Syams, Fistat di Mesir. Terkait dengan kurikulum, pakar pendidikan Islam menggunakan kata al-maddah untuk pergantian kurikulum karena pada masa Daulah Umayyah kurikulum lebih identik dengan serangkaian mata pelajaran yang harus diberikan pada murid dalam tingkat tertentu. Macam-macam kurikulum pada masa Bani Umayyah. Ada kurikulum pendidikan rendah dan kurikulum pendidikan tinggi. Kurikulum pendidikan rendah, yaitu pendidikan rendah biasanya berlangsung di kutab, yaitu tempat belajar bagi anak-anak. Kurikulum di tingkat ini lebih berfokus pada pendidikan agama dan keterampilan dasar. Materi utamanya yaitu membaca, menulis, dan menghitung dasar, hafalan Al-Quran dan tajwid, lalu ajaran dasar agama Islam yaitu seperti fikih, tauhid, dan akhlak, sejarah Nabi, dan kisah-kisah Islam. Metode pembelajaran yaitu bersifat hafalan dan ceramah. Sering menggunakan metode talqi, yaitu mendengar dari guru dan mengulanginya. Murid-murid belajar secara berkelompok dengan bimbingan seorang guru. Ada kurikulum pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi pada masa Bani Umayyah berkembang di masjid besar atau halaqah, ilmu yang diadakan oleh ulama. Pendidikan ini lebih mendalam dan mencakup berbagai cabang ilmu. Metode belajar yaitu materi utamanya ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, ilmu kalam, lalu ilmu bahasa yaitu nahwu, ada balaghah, dan sastra. Ilmu umum yaitu filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, dan sejarah. Politik dan administrasi terutama bagi mereka yang ingin bekerja dalam pemerintahan. Metode pembelajarannya diskusi dan debat ilmiah, lalu menggunakan kitab-kitab rujukan dari ulama terdahulu. Guru biasanya seorang ulama atau ilmuwan yang diakui keahliannya. Pola dan pusat pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Tempat belajar pada waktu masa Bani Umayyah yaitu berada di kutab, masjid, majelis sastra atau salon kekuasaan setaraan, pendidikan Badiyah, Bamaristan, Madrasah Makkah, Madrasah Madinah, Madrasah Kufah, Madrasah Damsyik, dan Madrasah Fistat. Kutab adalah tingkat pertama untuk belajar menulis, membaca atau menghafal Al-Quran dan mempelajari pokok-pokok dari agama Islam. Masjid, pusat pendidikan yang terdiri dari tingkat menengah dan tingkat tinggi. Pendidikan tingkat menengah kembali mendalami Al-Quran, tafsir, dan hadis fikih. Tingkat tinggi diberi pengajaran oleh ulama yang memiliki ilmu mendalam termasyhur kealiman dan kesolehannya. Pendidikan Badiyah yaitu tempat belajar bahasa Arab yang fasih dan murni. Pendidikan perpustakaan. Pemerintahan dinasti Umayyah mendirikan perpustakaan yang besar di Cordova pada masa Khalifah Al-Qam Ibnu Nasir. Majelis sastra atau salon kesusastraan yaitu
majelis khusus yang diadakan oleh khalifah untuk membahas berbagai ilmu pengetahuan. Bamaristan yaitu rumah sakit, tempat berobat dan merawat orang serta tempat studi kedokteran. Madrasah Makkah. Mu'adz bin Jabal ada guru pertama yang mengajar di Makkah sesudah pendudukan Makkah takluk. Madrasah Madinah yaitu tempat para sahabat menuntut ilmu. Madrasah Basrah melahirkan ulama terkenal, besar, berbudi tinggi, soleh, fasih lidahnya, dan berani mengeluarkan pendapatnya. Ia adalah Al-Hasan Basyri, yaitu seorang ahli fikih, ahli pidato dan kisah, ahli fikir dan ahli tasawuf. Madrasah Kufah, ulama Kufah ialah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud. Madrasah Damsyik yaitu madrasah agama di Syam yang didirikan oleh Mu'adz bin Jabal, Ubadah dan Abu Darba. Madrasah Fistat atau Mesir yaitu mempunyai madrasah yang didirikan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada zaman Daulah Bani Umayyah ada 3 gerakan yang berkembang dengan sendirinya, yaitu gerakan ilmu agama, didorong semangat agama sendiri yang kuat pada waktu itu, gerakan filsafat karena ahli agama di akhir Bani Umayyah mempergunakan filsafat untuk melawan Yahudi dan Nasrani, gerakan sejarah karena ilmu agama memerlukan riwayat. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah itu ada 2 ilmu. Yang pertama ilmu agama yang terdiri dari ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahu, ilmu geografi, ilmu dan dakwah. Ilmu qiraat yaitu cara membaca Al-Quran, tafsir yaitu penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan untuk menghasilkan hukum dan undang-undang, hadis yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran, nahu yaitu tentang perubahan bunyi pada kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran, geografi yaitu bukan berasal dari bangsa Arab namun bangsa Arab Muslim telah membuat ilmu ini menjadi satu ilmu yang terdiri oleh 3 sebab, yaitu al-hajj yang menjadi salah satu rukun Islam. Al-ilmu itu kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin. Dakwah, keharusan berdakwah dan berjihad untuk mengembangkan Islam. Ilmu umum yaitu ada ilmu kimia dari Khalifah Yazid bin Muawiyah, ilmu bintang masa Khalid bin Walid, ilmu kedokteran bahwa penduduk Syam di zaman ini telah banyak menyalin bermacam ilmu ke dalam bahasa Arab seperti ilmu kedokteran. Kesimpulan, pendidikan pada masa dinasti Umayyah mengalami kemajuan dengan berkembangnya kutab, madrasah dan perpustakaan. Pemerintah mendukung ilmu pengetahuan termasuk agama, bahasa kedokteran dan astronomi. Bahasa Arab menjadi bahasa ilmiah, mendorong penerjemahan karya-karya Yunani dan Persia. Sistem pendidikan ini menjadi fondasi bagi kemajuan peradaban Islam di era berikutnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.